Allah itu nggak melarang kalian kok kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian, yang tidak mengusir kalian, untuk kalian tetap berbuat baik kepada mereka. Kalian tetap berbuat baik kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan diminta untuk membangun kuburan orang kafir, Ustaz? Sebagaimana kita tahu kuburan orang kafir itu sering dibangun megah. Bermuamalah dengan orang kafir itu hukum asalnya boleh aja. Muamalah dalam arti bertetangga, muamalah dalam arti berinteraksi sosial, dalam arti jual beli, dalam arti ada majikan, ada pembantu, dan yang semisalnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga Yahudi, dan beliau akrab dengan tetangganya. Bahkan anaknya itu sering sowan main ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sang anak sakit, sama Rasulullah dikunjungi, layaknya tetangga yang sakit, meskipun beda agama, meskipun ini beda agama. Dan di kota Madinah, pasar terbesar zaman itu adalah pasar dari Bani Qainuqa, kabilah Yahudi. Sehingga rata-rata orang Madinah itu kalau belanja, kalau jual beli itu di tempat tersebut, otomatis interaksinya dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW juga pernah korespondensi gitu ya, surat menyurat dakwah ke raja-raja di luar Arab, ke Mesir, ke Syam, ke Irak. Zaman itu negeri-negeri ini belum Islam ya. Jadi kemudian beliau SAW ada yang menerima hadiah, bahkan beliau memberi hadiah. Jadi muamalah-muamalah yang semacam itu tuh boleh-boleh aja. Bukan kalau Allah sendiri mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini an tuqsitu ilaihim. Allah itu nggak melarang kalian kok kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian, yang tidak mengusir kalian, untuk kalian tetap berbuat baik kepada mereka. Kalian tetap berbuat baik kepada mereka. Nah, itu hukum asal. Jadi itu hukum asal. Maka menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asalnya tatkala ada orang tukang, kemudian dia itu diminta untuk membangun miliknya orang kafir, itu hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ini hukum asal. Jadi sebagaimana juga pekerja diminta untuk bangun rumahnya orang muslim, dia kemudian diminta untuk misalkan bangun rumahnya orang kafir tonggo, itu kemudian minta kita untuk kerja di situ, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Lah, tapi hukum boleh ini kalau tidak ada sesuatu yang melanggar syariat. Hukum boleh ini kalau tidak ada sesuatu yang melanggar syariat. Adapun kalau ada sesuatu yang melanggar syariat, maka sampai pun orang muslim sekalipun nggak boleh. Gambarannya begini, ada orang muslim, kemudian minta jenengan untuk bikinkan satu stand, satu toko. Toko itu rencananya mau dibuat apa tuh Pak? Kok toko ini aneh kok yang ini? Bentuknya kok aneh kok gini? Ya memang dibuat begini karena rencananya itu mau bikin jadi untuk jual beli khamr, jual beli apa, bini mabuk itu telernya di sini aja, misalkan gitu ya. Muslim dia, tapi kemudian dia meminta kita tukang untuk bangun semacam itu, maka nggak boleh diterima. Karena kalau kita terima berarti bangunkan orang untuk tempat teler, tempat mabuk. Dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kamu itu jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kamu itu jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka demikian juga dengan orang kafir. Jadi kalau memang itu adalah membangun yang bersifat mubah, untuk bangun rumah, bangun toko, bangun ini, bangun itu, yang secara umum adalah mubah, maka sah saja, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk membangun tempat kesyirikan, bangunkan gereja, bangunkan tempat ibadahnya mereka, bangun sifat-sifat semacam itulah. Yani maka itu adalah haram. Karena masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bagaimana dengan kuburan tadi? Tergantung sekarang.
apakah di dalam kuburan orang kafir itu ada ritual kesyirikan atau tidak? Bentuk kuburan bangun semacam itu dibentuk untuk sebagai satu ritual kesyirikan atau tidak? Jika iya, maka jangan. Dan secara umum rata-rata memang tidak mungkin orang kafir menguburkan kecuali dengan acara ritualnya. Dari titik itu, maka sebagai seorang muslim sejati, hendaknya kita menghindarinya agar rezeki kita benar-benar bersih dan tidak ada dosa dari perbuatan kita tersebut. Wallahu a'lam.